وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan kajian fiqih dalam bab at'imah, makanan. Yang lalu pembicaraan kita berhenti sampai pada bagian dari hewan yang hidup dipotong atau sepotong lalu dimakan, maka itu hukumnya adalah hukum bangkai. Umpamanya ya kambing diambil sebahagian dagingnya setengah kilo gitu ya, disayat lalu ya dimasak atau disate, maka itu hukumnya haram, itu hukumnya bangkai. Karena hewan yang kita ambil itu masih hidup, itu tidak dibolehkan, bahkan itu adalah sebuah penyiksaan. Soal makanan-makanan yang dijual di restoran, ya kita barangkali dapat informasi ya dari broadcast Solaria di Balikpapan itu dipergoki oleh MUI setempat memasak dengan bumbu yang artinya dari babi, dari lemak babi. Iya. Tadinya memang bahwa Solaria ini mendapatkan sertifikat dari MUI, sertifikat halal. Tapi belakangan itu yang kita dengar melalui sosial media. Iya, kelihatannya memang itu benar, ya, dan ada konfirmasinya dari sumber itu ke Majelis Ulama Balikpapan, memang itu benar. Ketika dicek bumbunya mengandung lemak babi. Nah, jadi ini yang kita sering kemukakan dalam sebulan terakhir ini, bahwa kita kaum muslimin di negeri ini, wabil khusus di daerah-daerah, di kota-kota besar, kita ini dikepung oleh babi. Karena kita cenderung cuek, tak peduli sama makanan ataupun ya rumah makan, restoran, apa namanya lagi itu, jual roti itu, ya apa namanya, toko-toko roti itu, bakery, ya, yang mereka ini tidaklah memiliki sertifikat halal. Nah, tak ada jalan kecuali membangkitkan kesadaran kaum muslimin. Jangan mereka membeli makanan di situ, roti-roti, ya, cake, bolu, apapun namanya. Ketika mereka membeli, mereka harus bertanya, jangan malu bertanya. Kalau tidak, kita akan jatuh di dalam memakan yang haram. Kemudian haram juga memakan himar, dari daging keledai yang jinak maksudnya di sini, ya, dan bighal, ya, antara kuda dengan keledai ada namanya bighal, ya, apa? Begal, ya. Di bahasa Indonesia yang begal namanya. Dia antara kuda dengan keledai, namanya bighal. Adanya di dunia Arab itu memang. Ini didasarkan kepada ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, begal, keledai agar kamu kenderai dan sebagai perhiasan.
dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dalam ayat ini ada 3 yang disebut nama hewan, tujuannya itu adalah untuk kendaraan, tunggangan. Tapi 2 diharamkan, yang 1 ya masih dibolehkan, kuda. Ya kuda itu boleh, ya. Walaupun memang 1 paket di sini disebut, namun ya ulama khilaf. Artinya berbeda pendapat tentang hukum memakan daging kuda. Sebahagian melarangnya, sebahagian membolehkannya. Ya. Jadi kuda menurut sebahagian ulama dibolehkan berdasarkan ya hadis juga. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan ala la yahillu lakumul himarul ahli. Ketahuilah tidak halal bagi kamu keledai jinak. Ya, keledai jinak ya keledai yang biasa dipakai tunggangan itu. Tapi ada keledai liar namanya al-himarul wahshi yang ada di hutan, itu halal. Boleh dimakan. Ya. Jadi 1 jenis hewan, namun ada yang halal, ada yang tidak halal. Yang halal itu adalah keledai yang liar, yang hidup di hutan. Keledai juga, Pak. Tetapi keledai yang sudah dipelihara oleh orang, yang biasanya dijadikan sebagai ya tunggangan untuk daerah-daerah tertentu. Ya sampai sekarang beberapa negara Arab di pedalaman-pedalamannya itu ya masih menggunakan keledai itu, Pak. Ya. Kalau Bapak pergi ke Mesir, ya di kampung-kampungnya ya tunggangan mereka ya keledai. Ya. Baik. Kemudian diharamkan binatang buas, dan begitu juga binatang buas dari hewan berkaki 4 dan yang buas dari burung. Nah, biasanya kalau burung yang buas ini yang punya cakar, ya seperti apa namanya, elang, ya, kemudian gagak. Itu kan, coba kalau kita lihat itu di dunia hewan, di channel Discovery, ya itu makan daging kan, bangkai-bangkai itu bisa habis, itu tulang daging-daging itu habis dikerumuni oleh itu tadi ya burung gagak, elang, makanya dia diharamkan. Kemudian binatang buas dari hewan berkaki 4, ya harimau, singa, anjing, serigala, ya, termasuk juga kucing karena dia bertaring, ya, buas. Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin min as-siba' wa kulli dhi nabin wa kulli dhi mikhlab min at-tayr. Rasulullah melarang semua yang mempunyai taring dari hewan. Jadi tandanya begitu saja, apakah binatang itu bertaring atau tidak. Kalau bertaring, udah apapun namanya, maka statusnya haram dimakan. Ya, itu untuk binatang. Untuk jenis burung unggas, wa kulli dhi mikhlab, yang mempunyai cakar. Jadi dua-duanya ini sama-sama buas. Ya, sama-sama buas, pemakan daging. Ya. Kemudian ada lagi hewan yang diharamkan. Ada namanya jallalah. Ya. Jallalah. Jallalah ini adalah hewan yang memakan kotoran. Ya. Hewan apa? Ya hewan apa saja, walaupun aslinya dia halal. Ya.
Umpamanya katakan saja ayam. Ayam aslinya apa? Halal. Tapi masuk dia ke WC orang, ya, apalagi kalau di kampung-kampung kan WC-nya kan terbuka, Pak. Ya, di belakang rumah terbuka. Di situ ayam memakan kotoran, maka ayam itu berubah menjadi tidak halal. Unik ya. Aslinya halal bisa berubah menjadi apa? Menjadi haram. Nah, mungkin bukan hanya ayam, bisa juga kambing atau sapi, na'udzubillah, ya. Nah, atau keledai juga. Ketika dia memakan kotoran, ya, maka statusnya sudah berubah menjadi tidak lagi halal. Nah, ini di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, naha an lahmil jallalah wa labniha wa rukubiha. Nabi melarang memakan daging jallalah. Nah, ini sebutannya jallalah, ya. Melarang memakan daging hewan jallalah, dan meminum susunya juga dilarang, dan bahkan menunggangnya. Jadi sampai 3, dagingnya tidak boleh dimakan, susunya tidak boleh diminum, hewannya tidak boleh, ya, ditunggangi. Gara-gara dia memakan apa? Kotoran, ya. Nah, termasuk lele. Ya. Jadi kan aslinya halal, tetapi dia memakan kotoran juga. Kalau dikasih makanan, masukkan dia ke spiteng, ya. Biasanya itu kalau ada restoran tempat makan, ya, di daerah-daerah, dia punya kolamnya. Di pinggir kolam itu WC. Jadi isi kolam itu ya lele. Jadi itu termasuk juga statusnya jallalah, pemakan kotoran. Hukumnya menjadi tidak halal. Nah, jadi kalau Bapak lihat gambaran umumnya, kenapa yang itu halal ini haram? Itulah syariat agama kita ingin menyeleksi makanan yang kita makan. Bukan semua makanan boleh kita makan, bukan semua daging boleh kita makan, bahkan bukan semua susu boleh kita minum. Masya Allah. Jadi orang mukmin itu adalah, kaum muslimin itu adalah manusia yang apa namanya, ya, yang bergengsi lah. Saya menyebutnya bergengsi, yang berwibawa. Kalau manusia lain semuanya masuk, ya. Yang bukan muslim semuanya masuk ke dalam perut itu. Muslim, oh enggak. Oh, kita khusus. Nah, dari makanannya saja kelihatan dia umat yang terhormat. Ya, orang yang makanannya pilihan-pilihan, itu kan artinya menandakan dia itu sebagai apa? Orang terhormat. Coba kalau orang yang, ya, yang tidak terhormat, apa saja makan, betul nggak? Logikanya itu kena kan? Jadi kaum muslimin itu makannya saja yang dipilih. Ya, manusia lain makan babi, dia tidak boleh makan babi. Manusia lain makan anjing, oh dia nggak boleh makan anjing. Ini orang pilihan. Kita harus berbangga dengan itu. Ya, kita harus berbangga, Pak. Nah,
Orang lain makan binatang buas apa saja, ya. Bahkan ada yang makan kucing lagi. Ih, ya. Tahu kan daerah? Hah? Makan kucing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya itulah tandanya mereka itu bagaimana? Bukan manusia yang terhormat. Manusia yang terhormat itu makanannya yang sudah dipilih, betul kan? Nah, itu saja dah Bapak bisa lihat. Nah, darah nggak boleh dimakan, yang bangkai nggak boleh dimakan. Masya Allah, ya. Kelas manusia yang terhormat berwibawa, yang makan apa saja, ya, bukan manusia yang terhormat. Manusia, bahkan sering kita sebut manusia primitif. Yang halal semuanya kan manusia primitif, apa saja makan saja. Tetapi kalau umat Islam itu manusia yang berperadaban. Nah, itu bahasa anunya itu. Manusia yang berperadaban itu pilih-pilih. Baik, kemudian haram juga memakan binatang yang oleh syariat dilarang, oleh syariat disuruh membunuhnya. Syariat menyuruh kita untuk membunuh binatang itu, maka itu juga binatang harus, ya, termasuk yang diharamkan. Umpamanya khamsum minal fawasiq. Nggak bawa bukunya Pak? Ada 5 binatang yang dianggap fawasiq, binatang fasik. Ini sampai binatang juga ada sebutannya fasik. Sebenarnya pengertian fasik di sini bukan seperti, ya, pengertian fasik di sini ini yaitu binatang yang galak, ya, menyerang orang, menyerang manusia, menyakiti. Alhamdulillah. Ada 5 jenis binatang yang boleh dibunuh baik dalam keadaan halal ataupun dalam keadaan berihram. Ya, seseorang dalam keadaan berihram kan tak boleh berburu kan. Tetapi kalau ketemu binatang ini, libas saja. Ya, apa itu? Disebutkan ghurab, kala jengking, kala. Apa lagi nih ya? Di situ apa aja Pak disebutnya? Burung gagak, kemudian burung hantu ya? Burung hantu, kemudian kala, tikus, anjing yang galak. Kalau ketemu yang 5 ini, baik Anda dalam keadaan halal, artinya tidak ihram, ataupun dalam keadaan berihram, boleh Anda bunuh. Ya, sebelum dia menyerang kita, ya matikan dulu dia. Kala, wah, kalau Anda tidak bunuh dia, Anda akan diserangnya, betul kan? Kemudian begitu juga, ya, gagak, karena bisa saja dia menyerang kita, ya. Jadi makanya di sini juga disebut tikus, Pak. Ya, tikus. Salah satu hikmah kenapa Allah menciptakan kucing, karena kucing mewakili kita, membantu kita untuk apa? Memangsa tikus. Banyak kita ini
Tapi yang tidak ditinggal di apartemen lah ya. Kalau di apartemen nggak ada tikusnya kan. Yang tinggal di perumahan di tanah itu banyak sekali orang mengeluh apa? Tikus. Betul. Dari comberan, ya. Ada makanan, sisa-sisa makanan, ya memang itu sukanya dia. Tetapi ketika satu keluarga memelihara kucing, itu insya Allah aman, Pak. Dan itu sudah kita tes itu. Tidak usah pusing kamu cari perangkap tikus, obat tikus, lem tikus, capek kamu dibuatnya. Pelihara aja kucing di rumah, tidur kamu dengan nyenyak. Tidak ada yang kresek-kresek lagi. Ya, udah, Cing, beresin semuanya Cing ya. Serahin aja sama kucing udah. Cuma kadang-kadang kucing ini problemnya apa dia? Kadang-kadang kencing, buang kotoran. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita sudah sering berkomunikasi, saya pernah, ini pengalaman saya, ya, ngikut dia. Cing, kamu jangan kencing di dalam ya. Ya, jangan kamu kencing. Kalau kamu kencing ke WC aja. Atau ada tempat cucian gitu. Betul. Kita lihat dia kencing itu di saluran air itu, tempat cucian. Saya liatin, ngerti dia rupanya. Masya Allah. Ya, saya bilang begitu aja. Jangan kencing ya, nanti bau, rumah bau. Kamu kalau kencing, satu kali saya pergokin dia di atas WC. Dudukan WC itu, situ dia. Ajaib, saya sendiri merasa ajaib ya, kau ngerti ini kucing. Masya Allah. Iya. Jadi sebenarnya kita kan dengan kucing ini kan binatang yang paling akrab dengan kita ya. Sampai ada namanya Abu Hurairah, bapak kucing. Karena memang dia termasuk orang yang paling senang dengan apa? Kucing. Ya. Di dalam hadis juga kucing masuk disebutkan. Ya, binatang yang manja dengan kamu. Di dalam hadis dikatakan begitu. Wah, bahkan ada anak-anak kita lagi yang tidur kadang-kadang sama apa? Sama kucing. Ya, tidur dia sama kucing, akrab sekali. Ngeong. Dia kalau mau keluar ngasih tahu itu, ngeong, bukain pintu katanya. Ya. Dan bisa dipesanin gitu, bisa dipesanin. Baik, jadi di sini tidak disebut itu kucing. Ya. Tidak disebut kucing di sini. Artinya 5 binatang fasik yang kalau dijumpai baik dalam keadaan ihram ataupun dalam keadaan tidak ihram, ya, boleh dibunuh. Itu tidak disebutkan kucing. Yang disebut tadi yang pertama gagak, kemudian burung hantu, kemudian kalajengking, tikus, kemudian anjing galak, al-kalb al-aqur. Ya, anjing galak. Baik. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat kenapa binatang-binatang buas ini haram dimakan, karena mempengaruhi kejiwaan orang yang memakannya. Jadi buas pula jadinya nanti ini siang makan daging itu. Memang betul kenyataan Pak. Coba Pak lihat orang yang makan anjing, persis seperti itu sifatnya. Ya, galaknya minta ampun. Iya enggak? Yang memakan anjing. Iya. Kemudian
haram juga memakan binatang yang oleh syariat atau syari' dilarang membunuhnya. Tadi ada binatang yang disuruh dibunuh, tetapi ada juga binatang yang tak boleh dibunuh. Jadi kebalikan ya. Yang tadi binatang yang boleh dipersilakan dibunuh. Yang ini binatang dilarang oleh syariat membunuhnya. Jadi kalau tidak diharamkan membunuhnya, bagaimana Bapak mau makannya? Oleh karenanya dia termasuk jenis binatang yang haram dimakan. Ya Pak Toha? Jadi termasuk binatang yang haram dimakan itu adalah binatang yang dilarang oleh syariat membunuhnya. Seperti apa Pak? Semut, apa namanya itu? Yang punya madu itu? Lebah. Kemudian hudhud, burung hudhud. Kemudian kera. Rupanya dilarang dibunuh itu. Ya. Kemudian Nabi juga melarang membunuh kodok. Jadi makanya nggak boleh dimakan daging kera, karena termasuk yang dilarang oleh Nabi membunuhnya. Nggak boleh dibunuh semut. Nah ini ibu-ibu ini main semprot aja dia, spray, banyak semut, itu nggak boleh. Ya, dilarang membunuh semut. Jadi bagaimana banyak semut di rumah? Ya pasti ada yang manis. Coba kamu hilangkan yang manis, insya Allah dia apa? Ya nggak akan datang. Sampai ada pepatah, ada gula, ada semut. Jadi kalau tidak ada gula, maka insya Allah semut juga tidak akan datang. Iya. Jadi kalau mau menghindari semut, bersihkan tempat kita dari yang manis-manis. Ini kadang-kadang gula waktu ya minum teh kececer, kemudian ada kue yang manis-manis ditaruh di atas piring, ya datanglah semut. Ya. Jadi intinya tidak boleh membunuh semut, kecuali ada yang kecualinya juga Pak. Kecuali semut apa itu namanya? Semut merah itu. Itu kena ke kulit Bapak nggak boleh dibunuh. Wah. Jadi ada juga kaidahnya binatang yang menyakiti. Nyamuk menyakiti tidak? Iya menyakiti, boleh dibunuh. Ya. Ada jenis semut yang menyakiti, betul. Itu yang merah-merah itu. Itu tidak itu tidak semut biasa. Dia mengganggu kita, iya, dia mengganggu. Yang ada di pohon-pohon, itu boleh dibunuh. Kalau mengganggu kita dia dibunuh. Kemudian tadi lebah, tidak boleh dibunuh lebah. Ya, karena dia menghasilkan apa? Madu. Madu ini sangat-sangat kita perlukan. Ya. Cuma ada yang nggak suka madu. Ya. Iya, ibu-ibu nggak suka madu itu. Iya. Kalau kita rata-rata suka madu.
karena manis. Ya, iya, madu pahit juga bagus juga. Ya, madu itu kan tergantung dari apa makanan lebah tadi. Kalau kebetulan yang dimakan lebah itu katakan saja kayu jati, ya, maka rasa madunya menjadi pahit. Tetapi bukan gara-gara pahit dia nggak boleh dimakan. Oh tidak, dia tetap saja statusnya madu. Baik, kemudian burung hudhud, masya Allah. Nah, karena dulu punya kisah dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu memang dikasih Allah kemampuan untuk berbicara dengan burung, semut juga, ya. Nah, faham dia bahasa semut. Itulah mukjizat namanya kan dia. Kemudian tadi mau kera. Ya, coba Pak. Sekarang orang mengatakan apa? Hewan yang harus dilindungi. Islam sudah lama bicara itu. Betul kan? Orang hutan sekarang termasuk binatang langka. Ya. Orang hutan. Oh, binatang langka sekarang. Paling kita kalau mau ya ke daerah Binjai sana. Ya, siapa yang dari Medan tahulah dia itu. Ya. Ada tempat penangkaran orang hutan. Ternyata di dalam hadis kera nggak boleh dibunuh. Dia hewan yang dilindungi. Orang Barat baru bicara tentang perlindungan terhadap hewan baru, katakan saja dalam 1 abad ini, kalaupun nyampe 1 abad. Binatang-binatang langka. Kita, hadis Nabi kita sejak 1400 tahun sudah berbicara tentang hewan-hewan yang harus dilindungi. Kera, itulah disebut ini termasuk yang tidak boleh dibunuh. Ya bagaimana mau makannya kalau nggak boleh dibunuh? Iya enggak? Siapa, bangsa apa yang makan kera? Korea. Ya, ya kan? Ini kera ini ya gimana ya, ada mirip-mirip sifat manusianya itu ada ya, ada rasa cemburunya, ada kera. Kemudian kalau orang-orang dulu ya, sampai ibu-ibu itu mencari kutunya, paling cepat kera itu mencari kutu. Ya, itu orang di kampung-kampung, saya masih ingat itu. Ya, bisa ditugasi kera cari kutu. Masya Allah. Qir. Kemudian itu dia tadi satu lagi, naha Rasulullah SAW al-qatri dhifda. Rasulullah melarang membunuh apa? Kodok. Kodok tidak boleh dibunuh, maka tidak boleh dimakan. Bagaimana kamu akan memakannya kalau tidak dibatikan? Karena membunuhnya dilarang, maka memakannya juga ikut dilarang. Apa kaitannya dengan kodok ini? Jadi termasuk kodok hewan yang dilindungi. Ya. Ini kaitannya dengan tasbihnya kodok, meminta hujan. Bapak dengar kan kalau musim hujan, kodok itu di Jakarta mana lagi jumpa kodok? Karena nggak ada lagi apa? Nggak ada lagi rawa. Jadi perumahan semua. Mungkin termasuk Kalibatani dulu kan ada juga ini rawanya dulu ya. Yang sudah jelas-jelas itu Kelapa Gading. Itu banyak itu memang daerah resapan kan. Banyak resapan, rawa, disitulah kodok ini. Jadi sekarang ini kodok itu
Ya marah sama manusia. Gak ada tempat kami lagi. Habis semua, rawa ditimbun. Akhirnya tempat tinggal manusia. Kemana sekarang kodok? Udah susah mencarinya. Harus pergi kita ke dusun-dusun baru ketemu suara kodok. Padahal ini dulu kodok ceritanya waktu Nabi Ibrahim dibakar alaihi salam. Ketika dibakar oleh Namrud, maka kodok inilah yang berdoa, bertasbih, meminta hujan turun. Hujan pun turun. Maka api pembakarnya pun padam. Nah, itulah penyebab kenapa dilarang membunuh kodok. Iya, ikan boleh dimakan, segala jenis ikan boleh dimakan, tapi kodok tidak boleh dibunuh. Iya. Nah, biarlah orang-orang kafir saja yang membunuh kodok. Kaum muslimin jangan, karena itu termasuk yang dilarang. Jadi hewan yang dilindungi. Adapun binatang yang didiamkan, kan banyak yang didiamkan ya Pak ya. Rusa kan gak disebutkan rusa, atau kijang gak disebut. Semuanya itu halal. Yang didiamkan itu halal. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Suratul Baqarah, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan apa yang ada di bumi untuk kamu seluruhnya. Allah ciptakan. Kemudian ada hadis, wasakata an asya'a rahmatan bikum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Allah atau syariat mendiamkan beberapa perkara. Arti mendiamkan di sini itu artinya apa? Tidak menjelaskan secara detail hukumnya. Artinya tidak diharamkan. Itu bukan karena Allah lupa, tetapi karena kasihan Allah kepada kamu. Kalau dibuat semua di daftar yang diharamkan banyak sekali, kasihan tak manusia? Kasihan. Tetapi yang diharamkan itu yang disebut tidak banyak, seperti ini tadi itu. Itu semuanya karena Allah kasihan kepada kamu, rahmatan bikum, bukan karena lupa. Maka jangan kamu apa Pak? Jangan kamu tanya-tanya gitulah. Jangan kamu cari-cari. Allah sudah diamkan, udah. Tidak dilarang. Diamkan saja, sudah, selesai. Kalau kamu mau, butuh, makan. Iya. Kemudian apalagi yang diharamkan ini? Di sini disebutkan jenis minuman yang disebut dengan khamar. Haram khamar. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aznam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, kemudian judi, kemudian apa itu? Undian, mengundi, kemudian mengundi dengan anak panah, kemudian tenung. Itu adalah najis dari perbuatan syaitan. Maka jauhi kamulah, semoga kamu beruntung. Di sini disebutkan salah satunya khamar. Khamar, apa itu khamar? Ya kita semua tahu, yaitu sejenis cairan minuman yang sudah diolah
yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, tapi sudah dimasukkan bahan-bahan lain sehingga difermentasi, sehingga dia menjadi sesuatu yang membuat orang jadi mabuk, hilang akal. Apakah itu aslinya dari anggur? Nah, memang umumnya kan dari anggur khamar ini. Ya, sekarang sudah canggih-canggih mereka ya. Ya, bir, ya, dengan segala macam merek-mereknya. Ya, kalau kita naik pesawat perjalanan jauh, kita lihat itu kan, ya, pramugari menyajikan minuman-minuman apa? Khamar kepada orang-orang kafir, ya, yang di dalam kaleng lah, yang di botol lah namanya. Sebenarnya ya, kalau duduk di sebelah kita begitu itu, kita harus cari tempat, pindah tempat yang lain, Pak. Dia, kita nggak mau duduk sama orang satu kedudukan dengan orang yang minum khamar, ya. Jangan mau duduk, cari tempat lain duduk. Hina, karena mereka ini orang-orang yang hina, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Iya. Jadi begitulah kita bencinya dengan khamar itu. Kalau perlu, kalau ada toko dia menjual khamar, jangan belanja sama dia lagi. Pak, kenapa selama ini sering datang kemari? Iya, kamu kan jual khamar. Gak mau saya. Nah, itu sebagai, ya, hukuman kepada dia. Ya, kalau kita tidak datang belanja, dia akan berpikir kan, ya, artinya pelanggan dia menurun. Gara-gara apa? Gara-gara dia menjual minuman beralkohol, khamar. Nah, begitu juga tadi orang roti-roti itu yang bolu. Tapi yang kita sayangkan, siapa yang datang ke situ itu? Kaum muslimin duduk mangkal di situ tuh. Saya perhatikan itu kalau lewat itu, ya, toko-toko roti itu. Ya Allah, orang-orang yang cuek, tak peduli mana halal mana haram, masuk begitu ke dalam perutnya itu yang haram. Nah, yang masuk ke dalam perut kita berupa yang haram akan membentuk daging dan darah yang mudah disambar oleh api neraka. Iya. Kemudian dibolehkan memakan hewan laut. Masya Allah. Ya, hewan laut ini, ya, luar biasa banyaknya, jenis-jenisnya, dan semuanya berkualitas. Betul tak? Ya. Kalau kita tinggal di daerah pantai, Pak, anak itu cerdas-cerdas, ya. Jadi anak itu akan cerdas kalau banyak dikasih makan ikan. Ini rahasia nih, Pak. Jadi kalau kita punya anak dari kecil, coba kasih konsumsi, ya, makan ikan, khususnya ikan-ikan laut lah, ya, jangan cuma lele, ikan-ikan laut. Ya, saya kebetulan saja, saya memang hidupnya di pinggir laut, jadi memang sudah biasalah kita, ya. Jadi anak kalau mau pinter, kasih makan ikan, ingatannya kuat, ya, insya Allah kecerdasannya tinggi, dan itu beda dengan anak-anak yang lain, ya. Dan alhamdulillah di Indonesia ini rata-rata daerah pinggir laut itu adalah daerah kaum muslimin, betul enggak? Nah, cuma belakangan ini mau digeser sama mereka. Jakarta Utara
udah mulai mereka mayoritas, betul? Nah, mereka mau menggeser itu, ya. Tapi secara umum pantai kita adalah kaum muslimin. Jadi ini kaitannya dengan makanan, maka kasihlah anak Anda memakan daging ikan, ya, segala jenis ikan, daripada beli daging, ya, lebih jauh bermanfaat dan berkualitas ikan. Nah, mudah-mudahan, ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.